Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Setiawan TT. Setiawan Tiada Tara ya. M-hum, motivator humor gitu ya. Alhamdulillah Setiawan itu artinya laki-laki yang setia. Setia itu artinya apa? Setiap tikungan ada gitu ya. Jadi itu kelihatan kok ini tipikal setia, masnya itu kelihatan tipikal ramah gitu ya. Pakai topi itu ya. Ramah itu rajin menjamah gitu ya. Ini masnya ini tipikal kalem kalau ini ya. Kayak lemper gitu ya. Itu misalnya tadi kemarin teman saya aja nonton film bokep. Sebenarnya kan nggak masalah itu kan ya. Nggak apa-apa nonton bokep asal didampingi nyokep. Bokep itu kan artinya bokap, gitu aneh bapak kan. Jakarta itu kan A jadi E ya. Kesana jadi kesane. Saya, saye. Gula, gule. Terlonta-lonta. Terkere-kere ya. Jadi kan gitu. Jadi kalau bokap ya jadi bokep gitu normal gitu. Iya kan? Jadi kita ini memang tuh tepuk tangan dulu yang meriah yo. Memang zaman sekarang tuh aneh, beda dengan zaman dulu. Zaman dulu kalau pejuang kita tuh menyala-nyala, maka semangatnya ampun apa? Semangat 45. Kalau sekarang kita zaman sekarang apa semangatnya? Cemungut ya. Kalau semangat 45 jadi cemungut 45 gitu. Gak enak banget ya, apa-apa disingkat gitu ya. A jadi U gitu ya. Semangat gitu kan mantep nyala-nyala. Kalau semungut kan cemungut gitu. Kayak curut malahnya. Jadi kan kayak gitu kan. Apa-apa sekarang udah disingkat. Makasih jadi mukuci. Iya kan gitu. Kakak jadi kukuk. Gitu kan kadang-kala nanti kita katakanlah gagak jadi apa? Gagak jadi apa? Guguk kan kayak gitu. Makanya kita lihat kadang-kala disingkat juga. Singkatan-singkatan misalnya serius jadi apa? Cius. Singkat banget ya. Demi apa jadi demi apa? Itu kan kayak gitu kan. Terus ada lagi yang disingkat banget kok bisa jadi bet gitu. Saya yang orang tua sampai bingung gitu ya. Bapak saya marah banget, bapak saya angry banget, jadi bapak saya angry bird gitu kan. Gak enak banget. Nanti kamu ada jambret, ada bread gitu kan. Gak enak banget kan, makanya disingkat tuh harus dicocokkan gitu ya. Ngomong-ngomong ini masih ada yang jomblo? Ada jomblo? Oke ya. Ada yang jomblonya berapa tahun? 5 tahun ada? Jomblo permanen tuh ya. Jomblo 5 tahun ada? 10 tahun ada? Sebentar, kalau jomblo 5 tahun, 10 tahun tuh jomblo apa kredit rumah itu? Kelamaan gitu ya. Pokoknya gini, kalau Anda naksir cewek, terutama yang cowok yang wajahnya pas-pasan, ya toh? Pas ganteng ya ganteng banget, pas jelek-jelek banget. Kalau wajah Anda itu di bawah standar gitu ya. Jadi standar sepeda motor aja masih di bawahnya. Anda nembak cewek itu kira-kira ditolak gitu ya. Mending Anda itu nggak usah ngejar cewek. Kejarlah prestasi. Gitu. Kenapa? Kalau Anda berprestasi, Anda sukses, Anda kaya, insya Allah wajah Anda dimaafkan ya. Soalnya banyak orang yang sukses tuh ceweknya cantik banget, cowoknya kayak butuh terong. Jadi kalau sukses itu aja dimaafkan gitu ya. Anda tuh lihat dalam kehidupan Anda seperti itu. Nembak cewek, kalau Anda nggak bisa, zaman saya pacaran sama istri saya kan saya Setiawan. Istri saya kan Buset gitu ya. Busetiawan gitu ya. Untung nama saya bukan Gilang ya. Kalau Gilang kan bugil istri saya. Itu pakai strategi saya dulu nembak, saya belum tahu caranya gimana, saya kirim surat. Tapi saya kan bingung, akhirnya saya ke toko buku. Saya baca gitu, nemu buku cara menyatakan cinta. Oh, saya tulis tuh ada halaman 47 tentang menyatakan cinta. Saya kirim ke Buset gitu kan. Buset gitu kan. Kemudian Buset itu juga ternyata dia juga belum pernah pacaran. Sehingga ketika pertama kali dia mendapatkan surat dari saya, dia bingung jawabnya. Terus dia cari di toko buku juga. Toko bukunya sama dengan saya tadi ya. Dan dia menemukan cara menjawab
apa namanya surat cinta. Itu satu buku, cara nembak dan cara menjawab. Akhirnya jawaban dia apa? Saya kan bilang, saya mencintaimu dan sebagainya. Dia jawabannya gini, Mas, jawabanku ada di halaman 47. Singkat padat berisi ya. Makanya Anda itu harus pakai strategi ya. Kalau misalnya mau nembak cewek itu harus kreatif. Bagaimana Anda menyatakan cinta gitu ya. Karena kalau Anda kreatif sekarang itu semuanya serba mungkin untuk diterima. Jadi kreatif itu penting. Apalagi yang cowok-cowok kalau pengen sukses itu harus kreatif. Anda paling enggak tadi saya sampaikan jadi pengusaha. Saya sering ngisi di seminar-seminar maupun kampus-kampus. Kalau Anda pengen sukses jadilah pengusaha gitu ya. Pengusaha itu artinya apa? Apa-apa diusahakan ya. Jadi apa-apa diusahakan, maklaran dan lain sebagainya, pokoknya gitu ya. Gelarnya canggih tuh, MT maklar tanah, MM maklar mobil gitu kan, MBA maklar bisnis apapun gitu ya. Jadi Anda gelarnya sudah PNS tuh, pegawai yang serabutan gitu ya. Apa sudah Anda handle. Caranya seperti itu. Jadi Anda kalau bisnis itu gimana sih Pak? Itu ada teknisnya. Anda bisnis lah, mulai bisnis itu adalah sistemnya gini. Jadilah orang yang kreatif. Teman saya itu sangat kreatif banget. Gimana caranya? Bisnis itu adalah rumusnya ATM, amati, tirukan, modifikasi. Jadi Anda kalau mau bisnis bingung, amati di Jakarta bisnis yang bagus apa? Misalnya mie ayam, gitu ya. Mie ayam kan gitu. Anda tiru-tiru. Jadi setelah amati mie ayam bagus, Anda tirukan. Anda jualan mie ayam. Itu ada amati, tirukan. Kemudian Anda modifikasi. Anda jual mie ayam, mie sapi, mie kebo, mie kuda gitu. Mie abi gitu. Mie abi itu maksudnya mie ayam biasa gitu ya. Pikirannya jorok banget itu ya. Padahal memang saya juruskan. Jadi Anda seperti itu. Jadi Anda harus berpikir yang lebih. Kalau yang lain jual mie ayam, kan kalau Anda jual mie sapi, mie kebo kan, wah nggak enak mie ayamnya, datang lagi. Mie kebonya gimana, datang lagi gitu ya. Makanya Anda kalau ada bisnis yang lain laundry, Anda yang kira-kira yang kreatif. Bisnis laundry syariah. Jadi pakaian cowok sama cewek dipisah. Karena bukan muhrimnya. Itu bagus gitu ya. Atau yang lain, kalau laundry yang lain kiloan, Anda jualnya apa istilahnya, kalau nampung bukan kiloan, per ons. Jadi malah repot sendiri Anda ya. Nggak apa-apa gitu. Jadi orang itu harus kreatif. Kayak teman saya tuh sederhana kalau bisnis. Dia kalau bisnis itu ada apa sistemnya? Dia hanya menjual pisang. Tahu nggak? Teman saya sangat hebat. Jual pisang harganya bisa 100 juta. Anda pengen tahu gimana caranya jual pisang bisa 1 juta? Tahu? Caranya adalah jual pisang berikut pekarangannya ya. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Basuki Cahaya Purnama. Selamat sore semua. Sore. Saya terima kasih diundang. Jadi memang Metro TV ini sangat peka. Kalau tadi komika yang pengen jadi pemimpin, ini pemimpin yang pengen jadi komika sebetulnya. Karena persiapan hak menyatakan pendapat bisa dipecat kan. Jadi sebagai seorang yang menghidupi keluarga harus mikir nih. Kalau dipecat jadi gubernur, profesinya apa? Nah, ternyata profesi yang tetap seperti politisi masuk TV adalah salah satu adalah komika. Nah, makanya saya terima kasih banget nih. Cuma begitu saya sampai di sini, saya salaman di belakang kan sama komika-komika tadi kan. Saya jadi agak deg-degan sekarang. Kenapa? Kalau saya kagak lucu, pasti ditolak. Nggak jadi komika kan. Kalau saya terlalu lucu, pasti komika senior nih impeachment gua lagi tuh, haknya akan pendapat lagi tuh. Ini yang masalah. Jadi pejabat tuh saya nggak susah-susah banget dong. Syaratnya apa? Gampang. Kalau rakyat susah berobat, kasih KJS gitu ya. Jadi BPJS. Susah sekolah, ya kasih KJP. Betul nggak? Tapi kalau susah dapat jodoh, itu ada 2 kartu kita kasih biasanya. Itu beda, kartunya 2. Anda boleh pilih gitu ya. Kartu pertama apa? Ya, namanya itu KSS. Ya kan? Kamu salah sendiri. Ya dong. Salah sendiri loh, gue tahu. Ini agak kejam dikit ini. Satu lagi apa? KDL. Kasian deh lu. Kita susah. Ini yang kedua. Orang bilang saya tukang ribut.
tukang berantem. Enggak sebetulnya. Sebetulnya cuma terjadi selisih paham. Ini anak komputer kan. Semua komputer, kalau beli laptop mesti beli UPS, kira-kira marah nggak kalian? Laptop pakai UPS. Lucu kan? Oh enggak, ternyata saya ngerti sekarang. Kenapa laptop UPS mahal? Murah. Kalau yang ini, namanya apa nih? USB juga murah kan? Murah. Tapi kenapa jadi 6 miliar ini? Karena gini masalahnya. Laptop ada baterai kagak cukup. Beli laptop pasti minta beli USB juga kan? Nah kenapa mahal? Karena USB yang dibeli kemarin itu bisa berfungsi jadi UPS. Nah makanya di dunia kagak ada itu. Jadi pejabat tuh memang susah. Kayak tadi kan. Saya berpikir kalau di Kupang, kalau kita pakai kacamata Ray-Ban, kata teman saya, langsung anak muda bilang gitu, wah om maksudnya tuh om tuh keren gitu loh. Om gitu kan. Terus saya juga pikir tadi kan, semua orang tiap pagi tiap hari kalau nggak ke toilet itu pasti nggak sehat ya nggak. Jadi kalau ngomongin barang yang keluar dari kita sendiri itu apa sih yang nggak sopannya, gue bingung gitu loh. Itu kan barang alami yang semua orang punya. Aku pikir itu bahasa yang paling halus karena lu punya juga gitu kan. Kalau saya marahin tapi ya jadi pejabat ya repot. Kalau saya marahin kamu sesuatu yang kamu nggak punya, boleh tersinggung. Aku ngatain sesuatu yang tiap hari lu lihat juga, kenapa lu tersinggung gitu loh. Ya itulah, kita jadi pejabat memang harus banyak belajar memang. Banyak hal kita mesti pelajari, karena memang nasibnya ya begitu. Orang salah paham melulu kan. Saya dibilang marah-marah. Tadi gua ngakak-ngakak bilang marah-marah. Jadi memang susah. Kalau kamu pengen jadi pejabat itu gimana sih caranya, syaratnya? Syaratnya emang gak susah-susah banget. Anda cuma butuh makan pil. Ada obatnya itu jadi pejabat itu. Pilnya itu agak gede gitu ya. Dia tulisannya PPG. Obat mereknya PPG. Apa tuh singkatannya? 2 arti juga. Satu pertama, pinter-pinter gitu ya. Jangan salah minum. Satu lagi, pura-pura gila. Nah, jadi tergantung nih. Kalau pejabat yang minumnya jadi pura-pura gila, ya itu kayak model saya tuh. Tapi kalau tablet yang kedua yang diminum, yang pinter-pinter itu kayak oknum DPRD tuh. UPS dibeli gitu mahal. Tapi yang pasti saya jadi pejabat itu lulusnya pas nilainya. Jadi pejabat tuh nggak boleh gila, masih sehat jasmani rohani tuh nggak. Ternyata aku tuh pas di bawahnya, lolos ke. Ya mudah-mudahan sore ini saya lagi pas juga lolos jadi komika. Terima kasih. Oke Pak, nih sudah ada profil-profil yang tadi calon-calon pemimpin dari stand up comedian Pak. Silakan Pak ditentukan. Ya udah pilih deh. Pilih Pak. Arif, pesaing. Pesaing. Enggak. Oke. Soalnya apa lagi? Pesaing juga Pesaing nih. Pak, oke. Baca doa bahaya deh. Dede Kendor lagi. Tadi dari awal udah nyaingin gua loh Dede. Nggak jadi. Oke Pak. Ya gua pilih gua sendiri dah.